tahlil ini memiliki filosofis yang sangat mendalam. Asalkan memang ya urutannya tidak ada maksud. Harus ada niat mengambilnya. Kemudian yang kedua harus rambut dipotong. Nah, berarti ada sesuatu yang dirusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yas Media dan para pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini kami bisa menyapa para pemirsa dalam suasana sangat indah ini dalam program yang kita tunggu bersama, yaitu Kajian Islam bersama Yas Media. Sebagaimana biasa, kami akan mengajak para pemirsa untuk menyimak obrolan kami berkenaan dengan banyak hal yang banyak terjadi di sekitar kita. Sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu narasumber kita Ustaz Samsul Arifin Abu. Terlebih dahulu kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga terus sehat Ustaz, karena ke depan kita akan banyak pertemuan untuk membahas banyak hal di studio ini Ustaz. Amin. Insyaallah. Saat ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman khususnya yang berprofesi sebagai petani Ustaz. Ini cara ngitung zakat yang katanya kan ada keterangan di kitab fikih itu perbedaan antara tanaman yang pengairannya dengan air hujan, tanda hujan dan tidak, itu cara menghitungnya kan berbeda itu Ustaz. Barangkali bisa berbagi pada kesempatan ini kepada pemirsa. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua Ustaz, itu apa tadi namanya? Barangkali itu dulu Ustaz dibahas, nanti kita yang kedua Ustaz. Baik. Terima kasih ya. Pertama untuk mengenai pembahasan sawah tanda hujan dan yang tidak tanda hujan. Saya akan mengutip hadis yang sama seperti tadi saya melihat di dalam kitab Bulughul Maram. Di situ ada kitab hadis Sahih Bukhari yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Bulughul Maram dari Salim bin Abdullah an abihi. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, fi ma saqatis sama'u wal uyunu aw kana ala athariyan al-usru. Wa fi ma suqiya bin nadhi nisful usuri. Jadi fi ma saqat, jadi fi ma di dalam sesuatu atau tanaman yang saqat diairi pakai asama. Asama itu hujan, diartikan air hujan. Wal uyun atau pakai sumber atau pengairan dari sungai-sungai misalnya. Karena asarian ini oleh sebagian ulama diartikan jadi ada memang tanaman itu memang yang akarnya langsung bisa menyerap air tanpa harus disirami. Di situ sudah cukup dengan serapan dari akarnya itu sehingga tidak perlu pengairan secara dohir, secara manual. Bahkan di situ kewajiban zakatnya adalah usyur. Nanti usyur itu 10% dari yang dihasilkan. Wa fi masuki bin nadhi, dan kalau ada tanaman yang diairi atau disiram dengan nadhi itu intinya ya pakai manual lah gampangnya. Baik kalau dulu ya biasanya ditarik air misalnya di sungai atau di sumur ya, titik untuk sampai ke sawah itu perlu ditarik pakai hewan kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang ya pakai desel gampangnya. Jadi yang gampangnya seperti itu pakai desel. Jadi adalah kalau zaman sekarang adalah nisful usyur. Di sini ada dua memang kaidahnya, jadi ada 10%, ada 5%. Jadi yang mempengaruhi memang masalah kalau tadi bahasan tanda hujan dan juga tanda hujan. Jadi kalau yang diairi air hujan, jadi gampangnya atau lewat sungai yang secara langsung maka 10%, karena di situ gampangnya biayanya kecil. Atau bahkan kalau seperti lewat hujan adalah tanpa biaya sama sekali. Kalau yang lewat air sungai kadang masih ada biaya. Tapi biaya apa ya? Biaya pengairan masih. Orang yang mengantarkan air sampai ke tujuan itu kan tetap ada biaya. Makanya itu tetap termasuk kategori yang terbiaya. Biaya tapi kecil. Ini bahasanya di dalam kitab anak itu. Jadi di sini bukan masalah tidak ada biaya sama sekali, mungkin ada biaya tapi kecil. Tapi meskipun kecil, zakatnya 0,5. Tetap 10%. Tetap 10%. Tidak dianggap tidak ada angka kecil. Karena kecil, makanya di dalam kitab anak itu, jadi yang mempengaruhi di sini adalah besar dan kecilnya biaya pengairan. Makanya untuk yang hujan itu bukan berarti kemudian tidak ada sama hujan, tidak ada biaya sama sekali. Mungkin ada biaya tapi kecil. Jadi contohkan yang lewat air itu, irigasi itu kan zaman sekarang umum pakai irigasi
Tapi biasanya air itu tidak akan sampai ke sawah kalau tidak ada yang antar ya. Untuk ukur besar kecilnya biaya tuh gimana Zat ya? Ya umumnya jadi umumnya biasanya. intinya gini. Intinya sebenarnya air itu sudah tidak beli ya, Oh iya. air sebenarnya tidak beli kan, jadi air sudah ada, sudah mengalir, Iya. sudah punya hak sebenarnya. Iya. Semua petani punya hak dari sungai itu. dari irigasi, Iya, dari irigasi, sehingga dia tidak beli sebenarnya. Makanya ya untuk mengantarkan saja, jadi yang ngatur saja itu ngasih biaya pada yang ngatur supaya masuk. Tolong seorang untuk mengalirkan kan. Secara fikih dianggap kecil biayanya karena airnya tidak beli, intinya seperti itu. Tapi sebelum bahas lebih jauh Ustaz, saya ingin flashback ke belakang seperti apa yang jenengan sampaikan tadi bahwa berapapun hasilnya, maka kalau memang ini pengairannya tidak menggunakan biaya maka 10% zakatnya Ustaz. Berapapun hasilnya kan seperti itu Ustaz. Kadang-kadang memang ada pertanyaan dari teman-teman loh. Ini kan saya rugi dari modal saya. Iya. Itu mahal 10% gitu Ustaz. Iya. Apa itu tidak berpengaruh Ustaz gitu Ustaz? Baik. Jadi memang untuk pertanian ini termasuk ya apa namanya? Sesuatu yang istimewa kamu sebenarnya. Jadi memang di situ tidak melihat nisab ya. Iya. Jadi tidak ada nisab ya. Ada nisab. Ada nisab. Jadi sekalipun rugi tapi kalau mencapai nisab tetap masih zakat. Sama perdagangan juga gitu. Zakat perniagaan itu sekalipun rugi misalnya tapi sudah mencapai nisab modalnya tetap wajib zakat. Berarti berlaku kebalikannya Ustaz. Artinya meskipun untung tapi kalau tidak mencapai satu nisab ya tidak wajib zakat Ustaz. Berarti zakat. Karena ada ukuran minimal, nisab kan nggak banyak ukuran minimal. Jadi wajib zakatnya seperti itu antara 10% dan 5% tergantung pengairan tadi itu. Sedangkan biaya-biaya yang lain kalau seperti zaman sekarang itu ada biaya pupuk, biaya orang yang namanya sulit, mahal dapatnya, mahal obat. Bukan hanya itu, pekerja pun kalau seperti daerah sini ini juga sulit mendapatkan pekerja itu kadang. Karena orang-orang khususnya di wilayah pastoral ini sudah banyak lari ke pabrik kerja, jadi generasi mudanya kadang malas kerja di sawah. Jadi biaya-biaya itu intinya selain biaya pengairan di sini di dalam fikih khususnya tidak mempengaruhi besar dan kecilnya kadar zakat yang harus dikeluarkan. Berkenaan dengan nisab tadi sebagai syarat wajibnya zakat tadi Ustaz. Di samping itu kan juga harus ada haul 1 tahun kan Ustaz ya? Harus 1 tahun. Jadi untuk zakat pertanian ini tidak ada haul. Tidak itu ada haul, ya. Artinya gimana Ustaz? Kendati pun panen 2 kali 3 kali dalam 1 tahun? Pertama bahwa zakat pertanian ini wajib dizakati setiap kali panen ketika mencapai nisab khususnya. Jadi berangkat diantaranya berangkat dari ayat wa atu haqqahu yauma hasadi. Di dalam surat apa itu ada ayat di dalam surat Al-An'am mungkin di situ ada ayat wa atu haqqahu yauma hasadi di Al-An'am ayat 141. Di situ ada ayat jadi bahas zaitun, rumman dan terusnya sampai pada akhirnya ada ayat potongan ayat wa atu haqqahu yauma hasadi. Jadi berikan haknya adalah pada waktu panen. Jadi setiap kali panen petani itu harus zakat khususnya ketika mencapai nisab ya. Langsung diberikan ke asnaf Zat yang langsung diberikan kepada asnaf ya terserah atau melalui amil ya juga boleh. Melalui amil juga boleh. Jadi terkadang juga ada permasalahan sawah ini atau tanaman ada sebagian tak ada hujan, ada sebagian tidak hujan. Jadi, misalnya pada waktu tanam mungkin masih hujan kadang sehingga waktu awal-awal tanam tidak butuh pengairan dari desel misalnya. Kemudian di pertengahan tanam, di usia pertengahan musim kemarau, jadi pada waktu padi mau berbuah, mau panen sedikit mendekati panen, mulai mau meteng dari Jawa itu sampai mau berkembang biak, mau mana dan terus sampai berubah kurang air, maka di sini adalah butuh biaya pengairannya. Maka di sini pun diperhitungkan zakat yang harus dikeluarkannya.
Jadi intinya ya gampangnya di persentase. Gampangnya kalau ambil jalan tengah ya antara 5 dan 10. Gampangnya. Jadi zakatnya karena sebagian pakai biaya, sebagian tanpa biaya. Jadi ringkasnya jalan tengah antara 5 dan 10. Jadi bisa 7,5, bisa 9, bisa 6, tergantung porsi pengairannya lebih banyak atau sedikit di situ. Itu ada pembahasan khusus dan ilmu tertentu itu tenan. Iya, jadi tinggal ya kalkulasi. Apa lebih banyak pakai biaya atau lebih banyak tidak pakai biaya kan itu. Betul. Kalau lebih banyak tidak pakai biaya ya otomatis lebih tinggi zakatnya kan. Berarti bisa 9% atau 7,5%. Tapi lebih sedikit ya bisa lebih sedikit. Baik, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pembahasan kita menjadi hal yang bermanfaat untuk para pemirsa di rumah tadi. Sahabat Yas Media dan para pemirsa dimanapun Anda berada, itulah tadi pembahasan kami bersama Ustaz Samsul Arifin Apu berkenaan dengan cara menghitung zakat pertanian yang pengairannya dengan tanah hujan dan tidak. Tadi sudah dibahas panjang lebar oleh beliau. Mudah-mudahan menjadi tahapan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini sehingga ada banyak manfaat yang kita dapatkan dan banyak para pemirsa yang mendapatkan manfaat dari tayangan ini. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.